Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan terkait keseimbangan lintasan atau line balancing region approach method atau RPW pada proses perakitan sepeda motor. Mata kuliah Sistem Produksi Terintegrasi dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani, kelompok 11, Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, periode genap 2024-2025. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Anastasia Eka Putri Salsabila, dengan NPM 2203201065 sebagai ketua, Saya Desi Febrianti dari PM 2203010066 sebagai Wakil Ketua. Saya Silvia Radila dengan PM 220320101089 sebagai anggota. Saya Ella Kania Samosir dengan NPM 220320111090 sebagai anggota. selanjutnya untuk studi kasus, PT Asa Himas memutuskan untuk memasang sistem otomasi yang akan digunakan untuk mengendalikan proses perakitan sepeda motor. Proses perakitan dan waktu operasinya dijelaskan pada gambar diagram preseden berikut. Diketahui bahwa kapasitas perakitan dalam satu hari mencapai 30 unit sepeda motor dengan jumlah jam kerja dalam satu hari adalah 8 jam, yakni stasiun A 1 menit, stasiun B 1 menit, stasiun C 1 menit, stasiun D 1 menit, stasiun E 1 menit, stasiun F 3 menit, stasiun G 5 menit, stasiun H 2 menit, stasiun I 2 menit, stasiun J 2 menit, stasiun K 4 menit, stasiun L 6 menit, stasiun M 3 menit, stasiun N 9 menit, stasiun O 6 menit, dan stasiun P 18 menit. Bagaimanakah pembebanan pekerjaan yang paling efisien ke dalam stasiun kerja dengan menggunakan metode rank positional weight atau RPW pada proses perakitan sepeda motor? Kemudian berikut merupakan penyelesaiannya. Yang pertama yaitu waktu siklus. Pada operasi A waktunya 1 menit, operasi B waktunya 1 menit, operasi C waktu 1 menit, sampai dengan operasi P dengan waktu 18 menit, dan total keseluruhan waktunya yaitu 65 menit. Sehingga jika dalam satu hari dihasilkan 30 unit sepeda motor dengan 8 jam kerja per hari, maka rumusnya yaitu TC sama dengan waktu kerja efektif dibagi kapasitas produksi, sama dengan 8 jam dikali 60 menit dibagi 30 unit, sama dengan 16 menit per unit. Nah, setelah itu kita cek apakah waktu siklus hasil perhitungan tersebut dapat dipakai atau tidak. Dilihat di tabel atas, apakah ada operasi yang lebih besar dari 16 menit. Nah, di sini terdapat operasi P sebesar 18 menit. Sehingga waktu siklus hasil perhitungan tidak bisa digunakan. Yang digunakan adalah yang 18 menit sebagai patokan untuk pengelompokan operasi-operasi ke dalam stasiun kerja. Kemudian, matriks pendahulu, di mana pada matriks pendahulu ini ada hubungan antara 0, 1, dan min 1. Nah, hubungan 0 adalah tidak ada hubungan sama sekali antar operasi, artinya tidak ada anak panah yang menghubungkan antara operasi satu dengan yang lainnya. Kemudian, hubungan 1 terdapat hubungan atau anak panah yang menghubungkan antara operasi dengan operasi berikutnya, di mana letaknya berada di depan. Kemudian, min 1 terdapat hubungan atau anak panah yang menghubungkan antara operasi namun letaknya di belakang. Selanjutnya, bobot posisi tiap operasi dan operasi-operasi pendahulu. Di mana pada operasi A, waktu 1 menit, bobot posisi 30, ranking 5. Operasi B, waktu 1 menit, bobot posisi 29, dengan ranking 7. Operasi C, waktu 1 menit, bobot posisi 28 dengan ranking 9, sampai dengan operasi P, waktu 18 menit, bobot posisi 18, ranking 16. Matriks pendahulu, di mana pada matriks pendahulu ini ada hubungan antara 0, 1, dan min 1. Nah, hubungan 0 adalah tidak ada hubungan sama sekali antar operasi, artinya tidak ada anak panah yang menghubungkan antara operasi satu dengan yang lainnya. Kemudian, hubungan 1 terdapat hubungan atau anak panah yang menghubungkan antara operasi dengan operasi berikutnya, di mana letaknya berada di depan. Kemudian, min 1 terdapat hubungan atau anak panah yang menghubungkan antara operasi namun letaknya di belakang. Selanjutnya, bobot posisi tiap operasi dan operasi-operasi pendahulu. Di mana pada operasi A, waktu 1 menit, bobot posisi 30, ranking 5. Operasi B, waktu 1 menit, bobot posisi 29, dengan ranking 7. Operasi C, waktu 1 menit, bobot posisi 28, dengan ranking 9, sampai dengan operasi P,
Waktu 18 menit, bobot posisi 18, ranking 16. Kemudian selanjutnya adalah mengurutkan operasi berdasarkan bobot. Pada ranking pertama terdapat operasi F dengan waktu 3 menit dan bobot posisi 34. Pada ranking 2 terdapat operasi L dengan waktu 6 menit dan bobot posisi 33. Pada ranking 3 terdapat operasi I dengan waktu 2 menit dan bobot operasi 32. Pada ranking 4 terdapat operasi G dengan waktu 5 menit dan bobot posisi 31. Pada ranking 5 terdapat operasi A dengan waktu 1 menit dan bobot operasi 30. Pada ranking ke-6 terdapat operasi J dengan waktu 2 menit dan bobot operasi 30. Pada ranking ke-7 terdapat operasi B dengan waktu 1 menit dan bobot operasi 29. Pada ranking ke-8 terdapat operasi D dengan waktu 1 menit dan bobot operasi 29. Kemudian pada ranking ke-9 terdapat operasi C dengan waktu 1 menit dengan bobot posisi 28. Kemudian pada ranking ke-10 terdapat operasi E dengan waktu 1 menit dan bobot posisi 28. Kemudian pada ranking ke-11 terdapat operasi K dengan waktu 4 menit dengan bobot posisi 28. Kemudian pada ranking ke-12 terdapat operasi M dengan waktu 3 menit dengan bobot posisi 27. Kemudian pada ranking ke-13 terdapat operasi N dengan waktu 9 menit dan bobot posisi 27. Kemudian pada ranking ke-14 terdapat operasi H dengan waktu 2 menit dan bobot posisi 26. Kemudian pada ranking ke-15 terdapat operasi O dengan waktu 6 menit dan bobot posisi 24. Kemudian pada ranking ke-16 terdapat operasi P dengan waktu 18 menit dan bobot posisi 18. Kemudian setelah itu menentukan jumlah stasiun kerja menggunakan rumus N sama dengan sigma STI per TC sama dengan 65 per 18 sehingga didapatkan 4 stasiun kerja. Setelah didapatkan 4 stasiun kerja tersebut, kemudian dilakukan pembebanan operasi pada stasiun kerja. Pada stasiun kerja pertama, terdapat operasi F, L, I, A, dan J dengan waktu kumulatif sebanyak 14 menit dan efisiensi stasiun kerja sebesar 78%. Kemudian pada stasiun kerja 2 terdapat operasi G, B, D, C, E, K, dan M dengan waktu kumulatif sebesar 16 menit dan efisiensi stasiun kerja sebesar 89%. Kemudian pada stasiun kerja 3 terdapat operasi N, H, dan O dengan waktu kumulatif sebanyak 17 menit dan efisiensi stasiun kerja sebesar 94%. Kemudian pada stasiun kerja 4 terdapat operasi P dengan waktu kumulatif sebesar 18 menit dan efisiensi stasiun kerja sebesar 100%, sehingga didapatkan efisiensi rata-rata stasiun kerja sebesar 90%. Atau bila menggunakan rumus, line efisiensi sama dengan sigma STI per TC sama dengan 65 per 4 dikali 18 sama dengan 90%. Lalu balance delay sama dengan 100% dikurang efisiensi, yaitu 100% dikurang 90% sama dengan 10%. Untuk gambar layout pada stasiun kerja 1 dengan waktu 14 menit, didapatkan operasi F, L, I, A, dan J. Selanjutnya, stasiun kerja 1 dihubungkan dengan stasiun kerja 2 karena ada komponen di stasiun kerja 1 yang akan dirakitkan dengan komponen di stasiun kerja 2. Untuk stasiun kerja 2 dengan waktu 16 menit, didapatkan operasi G, B, D, C, E, K, dan M. Selanjutnya stasiun kerja 2 dihubungkan dengan stasiun kerja 3 karena ada komponen di stasiun kerja 2 yang akan dirakitkan dengan komponen di stasiun kerja 3. Untuk stasiun kerja 3 dengan waktu 17 menit didapatkan operasi N, H, dan O. Lalu stasiun kerja 3 dihubungkan dengan stasiun kerja 4 karena ada komponen di stasiun kerja 3 yang akan dirakitkan dengan komponen di stasiun kerja 4. Untuk stasiun kerja 4 dengan waktu 18 menit didapatkan operasi P. Lalu untuk kesimpulan, pada stasiun 1 terdiri dari operasi F, L, I, A, dan J dengan waktu 14 menit. Stasiun 2 terdiri dari operasi G, B, D, C, E, K, dan M dengan waktu 16 menit. Stasiun 3 terdiri dari operasi N, H, dan O dengan waktu 17 menit. Dan yang terakhir, stasiun 4 terdiri dari operasi P dengan waktu 18 menit. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.